Shalom anak-anak yang Mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat Papa dan Mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel Mama Shen. Puji Tuhan kalau pada kesempatan ini Mama Shen boleh hadir kembali di tengah anak-anak. Dan Mama Shen akan menyampaikan cerita-cerita terbaru tentunya ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share buat teman-teman kalian pastinya. Oke, sebelum kita mulai bercerita, sebelum Mama juga mulai menceritakan untuk cerita pengantar tidur kali ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Letakkan tangan kalian di dada, Mama berdoa buat kalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan, untuk Papa Mama, untuk kami juga Tuhan. Dan terlebih kalau saat ini kami mau mendengarkan dan menyaksikan cerita pengantar tidur. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di hati kami, berfirman, berbicara untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, ceritanya apa ya kali ini ya? Penasaran pastinya. Oh ya jelas dong. Dan Mama pastinya sudah kangen sama anak-anak. Setelah berhari-hari Mama berpikir apa ini cerita yang Mama sajikan buat anak-anak kali ini gitu ya. Dan kali ini Mama akan bercerita tentang seorang yang sangat memikat hatinya Tuhan. Pada saat itu Tuhan merasa bahwa setelah Tuhan menciptakan bumi dan seisinya dan semua makhluk yang ada, Tuhan merasa ternyata dalam bumi itu banyak sekali hal-hal yang jahat dan banyak sekali raksasa-raksasa di bumi yang melakukan kejahatan. Jadi ada anak-anak Allah yang mereka mengambil manusia untuk menjadi istrinya karena manusia itu ternyata cantik-cantik. Kemudian setelah diambil sebagai istri, mereka punya anak, dan anaknya adalah anak-anak yang raksasa, yang besar-besar, dan banyak melakukan hal-hal yang buruk yang Tuhan gak berkenan. Dan Tuhan merasa kecewa. Aku kecewa sudah menciptakan bumi dan seluruh isinya. Aku juga kecewa menciptakan binatang-binatang itu. Dengan kekecewaan Tuhan itu, Tuhan berinisiatif, ya sudahlah, bumi dihancurkan saja, percuma diciptakan. Karena ternyata orang-orangnya lama-lama melakukan kejahatan, melakukan hal yang aku gak suka. Itu kata Tuhan. Jadi manusia banyak yang melakukan dosa, anak-anak. Sehingga Tuhan marah, Tuhan kecewa, dan Tuhan merasa gak ada gunanya ternyata Tuhan menciptakan manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Tapi ternyata ada seseorang yang menurut Tuhan dia itu hidupnya benar loh di hadapanku. Dia tidak bercacat, dia tidak bercela, dia hidupnya kudus dan aku suka dengan dia. Lantas kalau Tuhan mau memusnahkan bumi dan isinya, bagaimana dengan dia? Akhirnya Tuhan bermurah hati. Gara-gara orang yang satu itu, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan dia dan seisi rumahnya. Diselamatkan Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau satu orang percaya, satu orang hidup taat, satu orang hidup kudus, seisi rumahnya Tuhan pelihara dan Tuhan jagai, dan Tuhan tidak mau menghancurkan keluarga itu. Karena ada satu orang yang selalu berdoa, ada satu orang yang selalu hidup benar, dan itu menyelamatkan seisi rumahnya. Luar biasa ya. Dan Tuhan sangat bermurah hati melihat ketaatan orang yang satu ini. Siapa dia? Dia namanya adalah
Bapak Nuh. Dan Tuhan sangat jatuh hati dengan Nuh. Dan hanya karena Nuh, Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dan seisinya. Kenapa? Karena Nuh hidup dalam ketaatan. Nuh hidup dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nuh itu menurut dan hidupnya baik, orangnya baik, dia tidak pernah punya pikiran jahat. Itulah Nuh. Dan Nuh punya seorang istri. Nuh bersama istrinya. Dan Nuh punya anak juga. Anaknya berapa? Ayo, ada yang tahu anaknya Nabi Nuh? Anaknya ada 3, laki-laki semua. Yang pertama bernama Sem, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafet. Ayo diingat-ingat siapa? Yang ini tadi namanya siapa? Sem. Terus kalau yang ini Ham. Kalau yang bungsu siapa? Yafet. Betul sekali. Dan masing-masing dari mereka juga punya istri. Masing-masing dengan istrinya masing-masing. Nah, semuanya sudah beristri anak-anakku. Yafet juga yang paling muda. Nah, dia juga udah punya istri. Jadi Bapak Nuh dan istrinya, kemudian 3 orang anaknya, 3 orang mantunya juga dikasihi oleh Tuhan Allah. Karena apa? Karena ketaatan Nuh. Karena Nuh adalah pribadi yang taat, adalah orang yang taat, yang manut, yang nurut sama Tuhan. Sehingga Tuhan sayang sama Nuh. Itulah anak-anak, kalau kalian nurut, Tuhan pasti menyayangi kalian. Pasti kalian ada di hatinya Tuhan. Dan Tuhan selalu memikirkan, aduh sedang apa ya Nuh ini. Nah, kalau anak-anak juga nurut dan anak-anak juga manis dan baik hidupnya, Tuhan juga memikirkan, wah si Angel sedang apa ya, wah si Vanu sedang apa ya, wah si Sien lagi apa ya, aduh kenapa Nika bersedih, ayo ceria lagi, aduh ini Tobi kenapa lagi marah-marah. Itu yang selalu Tuhan pikirkan, karena Tuhan menyayangi anak-anak. Kalau anak-anaknya nurut, sama dong kayak papa mama kalau di rumah. Kalau kalian nurut sama papa mama, pasti papa mama tambah sayang sama kalian. Percaya kata Mama Sien. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri ya. Nanti kalian akan tahu betapa papa mama akan bertambah-tambah kasih sayangnya buat kalian kalau kalian nurut, kalian taat sama papa dan mama dan tidak membantah. Sama seperti Tuhan. Tuhan mengasihi Nuh dan firman Tuhan datang kepada Nuh. Pada saat itu usianya Nuh itu kurang lebih adalah 600 tahun. Wah, banyak sekali umurnya ya. Orang sekarang gak ada yang umurnya sampai 600 tahun. 100 tahun pun langka. Tapi pada saat itu firman Tuhan datang kepada Nuh pada saat Nuh berusia 600 tahun. Dan Tuhan berkata, Nuh, ya Tuhan. Begitu jawab Nuh, aku punya perintah untukmu. Tuhan berfirman kepada Nuh, apakah itu Tuhan? Buatlah padamu sebuah bahtera yang besar. Buat apa Tuhan? Sudah, jangan banyak tanya. Buat bahtera yang besar. Dan Tuhan sebutkan ukurannya dengan jelas. Dan jangan lupa ya Nuh, bahteranya dibuat kotak-kotak di dalamnya, kayak ada kandang-kandangnya. Karena nanti Tuhan mau mengirim
binatang-binatang untuk masuk ke bahteramu. Bahtera itu apa sih? Anak-anak tahu nggak? Bahtera itu kapal. Nah, Nuh disuruh buat kapal yang besar sekali. Besar, nggak hanya besar tapi besar sekali. Anak-anak tahu ukuran lapangan sepak bola? Besar kan? Nabi Nuh saat itu disuruh membuat kapal yang besarnya kurang lebih 1,5 kalinya lapangan sepak bola. Jadi lapangan sepak bola saja lebih besar lagi. Dan kapalnya sangat tinggi sekali. Kalau kira-kira saat ini Mama hitung sekitar seukuran gedung berlantai 4 atau berlantai 5. Kira-kira setinggi itu. Jadi sangat besar. Dan Nabi Nuh berpikir, buat apa ya kapal itu? Buat apa ya? Dan Tuhan berkata kepada Nuh, nanti akan datang banjir yang besar yang akan memusnahkan semua manusia, yang akan memusnahkan semua binatang. Tetapi aku mengkhususkan kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Makanya buat kapal yang besar, buat bahtera, karena nanti Tuhan akan mengirim juga binatang-binatang ke bahteranya Nuh. Dan dikirimnya sepasang-sepasang. Tuhan kirim 2-2, laki-laki dan perempuan, supaya binatangnya bisa berkembang biak, bisa beranak dan bertambah banyak. Kemudian apa yang dilakukan Nuh? Mau nurut? Kita lihat ya, apakah Nuh menurut. Dan ternyata Nuh melakukannya loh. Nuh membangun bahtera di atas gunung. Ini kira-kira bahteranya. Gak sekecil ini ya, tapi sangat besar. Kurang lebih ini sangat besar. Besarnya 1,5 kali dari lapangan sepak bola. Tingginya kurang lebih seperti 4 lantai atau 5 lantai tingginya. Jadi sangat besar. Ini berada di atas gunung. Dan Bapak Nuh setiap hari pergi ke sana untuk membangun bahtera, untuk membuat kapal. Cetak. Sore hari pulang. Besoknya dia berangkat lagi membangun dan membuat bahtera ini bersama tenaga-tenaganya yang lain. Dia pasti pakai pegawai dan anak-anaknya juga membantunya dong. Pasti anak-anak yang baik kan juga membantu orang tua. Nah, mereka bertiga membantu Bapak Nuh membuat bahtera. Di samping ada tukang-tukang yang lain, ada tukang kayu yang lain yang membantu untuk membuat bahtera ini. Dan setiap hari Bapak Nuh datang untuk membangun bahtera di gunung, di atas gunung. Kemudian pulang lagi, berangkat lagi besoknya, pulang lagi. Demikian setiap hari. Bahkan saat Bapak Nuh berangkat, ada tetangga-tetangganya yang menghadangnya dan berkata, "Hei Bapak Nuh, iya bapak-bapak, ada apa? Pak Nuh, kamu lagi buat apa?" "Oh, saya sedang buat bahtera, buat kapal yang besar sekali." Bapak Nuh ini sudah kehilangan akal ya. Nggak ada hujan, nggak ada apa kok, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada gerimis, kok Bapak Nuh bikin kapal besar? Buat apa toh Pak Nuh? Karena Tuhan berfirman akan ada banjir yang besar sekali, sehingga aku dan seisi rumahku harus masuk dalam bahtera itu. Ayo kalian bantuin aku yuk, nanti kalian ikut ya masuk ke bahteraku. Nggak mau aku. Ngapain? Mereka mencemooh loh. Mereka mencemooh Bapak Nuh dihina-hina. Pak Nuh nih kayak orang gila. Loh, kok
ngatain saya gila? Saya kan melakukan perintah Tuhan. Itu kata Bapak Nuh. Bapak Nuh ini loh, nggak ada apa-apa, panas begini kok bikin bahtera. Emang hujan dari mana? Nggak ada. Pak Nuh. Sudah yuk kita pergi aja, tinggalkan tetangga kita yang satu ini yang sudah mungkin kehilangan akal sehatnya. Demikian yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya Bapak Nuh. Mereka jahat sekali ya. Mereka mencemooh, mereka menghina Bapak Nuh. Sekalipun aku dihina, aku tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang baik untuk hidupku dan keluargaku. Aku percaya itu. Nah, anak-anak, gak cuman itu aja, gak cuman tetangga-tetangga itu aja, tetapi teman-teman dekatnya Nuh itu juga mendatangi Nuh. Pak Nuh, sini Pak Nuh, kesini. Iya, hai teman-teman, apa kabar? Pak Nuh, kamu lagi bikin apa di atas gunung itu? Oh, aku sedang bikin kapal, bikin bahtera. Kalian mau ikut? Yuk, nanti kalian ikut masuk ya, bersama-samaku dengan keluargaku dan anak-anakku dan menantu-menantuku. Ih, ngapain? Teman-temannya berkata begitu, anak-anak. Ngapain kami harus begitu? Pak Nuh, kamu kurang kerjaan. Nggak ada hujan kok, bikin kapal buat apa? Karena aku menurut perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku. Ih, apa itu Tuhan berfirman? Bohong, nggak mungkin. Udah ya, pergi aja. Nuh ini udah nggak bisa nggak tahu lah mesti ngomong apa. Kalau ngomong Nuh sudah gila kok dia teman kita, tapi kalau enggak kenapa dia buat kapal seperti itu gitu ya. Ya udah yuk, tinggal aja nanti kita ketularan, malah ketularan nggak waras, nanti malah ketularan. Udah yuk, pergi aja, biarin Nuh sama keluarganya saja, kita tinggalkan saja. Si Bapak Nuh sedih nggak anak-anak? Sedih lah. Bapak Nuh termenung. Kenapa ya? Justru pada saat aku melakukan perintah Tuhan, aku nurut sama Tuhan, tapi aku malah dicemooh, aku malah dihina, aku malah dikatain gila. Karena kata mereka, nggak ada hujan kok bikin kapal yang besar. Emangnya mau ada banjir? Tapi aku hanya mau nurut sama Tuhan. Gimana ini ya? Suamiku, jangan sedih suamiku. Tenang, masih ada aku dan anak-anak. Yuk kita berdoa saja supaya kita bisa menyelesaikan bahteranya tepat waktu. Ya sudah, ayo kita berdoa istriku. Dan itu yang setiap hari dihadapi oleh Bapak Nuh. Bapak Nuh dianggap sudah gila. Bapak Nuh dianggap gak masuk akal. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang aneh. Karena dia membangun bahtera. Dia hanya menurut apa kata Tuhan. Dan waktunya tiba. Saat itu Tuhan berfirman, Nuh, ya Tuhan, bawa istrimu, anakmu, menantumu, semua masuk ke dalam bahtera itu. Oh, baiklah Tuhan. Dan semuanya, Bapak Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya. Kemudian yang terakhir siapa anak-anak? Ayo ingat, Yafet dan istrinya. Mereka berberapa jadinya? Berdelapan. Coba dihitung sekarang ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka berdelapan sekeluarga itu. Dan Tuhan mengirimkan binatang-binatang yang jumlahnya satu pasang. Satu pasang itu berapa? 2 berarti. Nah, ini binatang apa? Siapa yang tahu? Binatang gajah. Gajah disuruh Tuhan, ayo masuk ke bahteranya Nuh. Nah, si gajah pun masuk ke bahteranya Nuh. Gajahnya ada berapa? Ada 2, tapi contoh yang mama pakai hanya 1. Mewakili nggak apa-apa ya. Kemudian Tuhan kirim lagi. Apa ini? Kuda. Nah, Tuhan kirim 2 juga kudanya untuk masuk ke bahteranya Nuh. Kemudian apa lagi ini? Zebra. Tuhan kirim 2 juga untuk masuk ke bahteranya Nuh. Terus ini apa? Kanguru. Tuhan kirim 2 juga masuk ke bahteranya Nuh. Terus Tuhan kirim apa lagi? Nih. Kuak. Bukan kuek. Ini adalah ayam. Bunyinya gimana? Mereka juga dikirim loh ke bahteranya Nuh sepasang ya. Terus kuak. Apa ini? Katak. Ya, dikirim juga. Wah, apalagi ya? Apalagi ini nih? Domba. Mereka dikirim juga untuk masuk dalam bahteranya Nuh. Kemudian huk. Wah, mereka dogi dikirim juga masuk ke bahteranya Nuh supaya selamat. Dan ini juga si kambing juga masuk ke dalam bahteranya Nuh. Dan ini juga si sapi. Tuhan kirim sapi sepasang, laki-laki dan perempuan, untuk masuk ke bahteranya Nuh. Dan ini apa coba? Badak. Tuhan kirim juga masuk ke bahteranya Nuh. Nah, banyak sekali binatang-binatangnya. Dan ini juga gak kalah ketinggalan. Bapak Nuh, tunggu aku. Si jerapah berlari-lari menyusul untuk segera masuk ke bahteranya Nuh. Aku mau masuk. Ya, aku jangan ditinggal. Siapa ini anak-anak? Kura-kura. Wah, kura-kura juga dikirim loh. Kemudian apa ini? Cici kelinci. Ya, si kelinci ini juga dikirim masuk ke dalam bahteranya Nuh. Dan masih banyak lagi binatang yang lain, termasuk binatang yang satu ini. Apa ini? Harimau. Bahkan binatang buas pun dikirim loh untuk masuk ke dalam bahteranya Nuh. Sampai akhirnya yang terakhir Bapak Nuh masuk paling belakang. Bapak Nuh yang terakhir kali masuk. Dan Tuhan bilang, sudah Nuh, sekarang kamu masuk. Dan aku akan menutup bahteramu. Dan Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan bahteranya ditutup oleh Tuhan. Sehingga gak bisa dibuka-buka dari luar. Dan Bapak Nuh juga gak bisa membuka dari dalam. Karena apa? Hujannya hampir turun. Hujannya akan segera turun. Kalau hujan sudah turun, maka banjir akan segera datang. Dan benar anak-anak, mereka semuanya ini berombongan dimasukkan dalam kandang-kandang yang sudah dibuat oleh Bapak Nuh ya, ke dalam kandang yang ada di kapal ini.
Mereka dimasukkan sepasang-sepasang. Kemudian datanglah hujan. Hujan deras. Wah, kemudian apa yang terjadi? Tadinya tetangga-tetangganya Bapak Nuh dan teman-temannya Bapak Nuh yang tidak percaya mulai bingung. Wah, kok sudah mulai hujan ya? Wah, kok sudah mulai banjir ya? Loh, banjirnya kok sudah naik ya sampai selutut ya? Loh, kok naik lagi ya sampai sepinggang ya? Aduh, kok jadi seleher ya? Terus mereka buru-buru mengejar ke bahteranya Nuh. Kemudian mereka ketok-ketok, tok 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 tok, Bapak Nuh, buka, tok 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 tok, Bapak Nuh, buka kapalnya, kita mau naik. Tapi Bapak Nuh sudah tidak bisa membuka bahteranya. Kan tadinya Bapak Nuh sudah menawarkan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya. Mereka malah mengejek Nuh. Makanya pada saat banjir itu datang, mereka kebingungan. Aduh, banjirnya sudah tinggi, sudah seleher, kami nggak bisa berenang. Aduh, tolong, bagaimana anak istri kami? Tolong. Dan banjirnya tambah tinggi sehingga menenggelamkan semua yang ada di bumi. Menenggelamkan semua binatang-binatang yang tidak masuk ke bahtera Nuh. Tapi Tuhan sudah pilihin mereka sepasang-sepasang. Artinya nantinya binatang-binatang itu bisa bertambah banyak karena mereka sepasang. Nah, tetapi bagaimana dengan manusia-manusia yang lain? Mereka ternyata tidak diselamatkan. Dan akhirnya mereka semuanya meninggal, anak-anak, dan tidak selamat. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang masuk dalam bahtera ini yang diselamatkan Tuhan. Berapa lama hujan turun? 40 hari. Jadi 1 bulan lebih. Itu kehujanan di dalam kapal, di dalam bahtera. Sudah begitu sampai berapa lama? Sampai lama kapalnya terombang-ambing ke sana kemari. Ikut arus lagi ke sana, ikut arus lagi ke sini, ikut arus lagi ke sebelah mana lagi. Begitu terus terombang-ambing, digoyang-goyangkan oleh gelombang air yang gak jelas. Hujan sampai 40 hari. Nuh tidak boleh melihat keluar. Nuh sedang di lockdown. Sama kan dengan kita saat ini? Kita banyak yang istilahnya orang-orang karena virus corona kita di lockdown, harus di dalam rumah, gak boleh pergi-pergi. Jangan, lebih baik tidak pergi kalau tidak penting. Sama Bapak Nuh juga mengalami hal itu. Dan sampai berapa lama? Sampai pada satu saat bulan ke-7, hari ke-17, bahteranya gerak, terkena sesuatu sehingga bahteranya nggak bisa gerak-gerak lagi, nggak bisa bergeser. Apa itu? Bahteranya Bapak Nuh terdampar di atas gunung Ararat. Nah, begitu terdampar, apakah saat itu juga Nuh langsung membuka pintu bahteranya? Ini langsung dibuka? Tidak. Itu bulan ke-7. Bapak Nuh baru mengintip-ngintip, buka jendela dari bahteranya, jendela kapalnya dibuka ya, yang di sini dibuka. Sudah kelihatan ada daratan belum ya? Sudah ada belum ya? Itu terus setiap hari yang dilakukan. Dan pada bulan yang ke-10 baru Bapak Nuh melihat ada puncak-puncak gunung. Hanya ujungnya aja, baru kelihatan ujung gunungnya saja yang baru muncul, baru kelihatan di bulan ke-10. Bosen gak? Bosen lah di dalam itu. Pada saat zaman Nabi Nuh tidak ada televisi loh, tidak ada mainan yang macam-macam. Mereka hanya tinggal berdelapan dan bersama semua binatang-binatang yang Tuhan kirim. Nah,
pasti bosan. Tapi Nuh adalah umat yang taat pada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan pesankan, Nuh tetap taat. Kemudian pada saat bulan ke-10, setelah Nuh melihat sudah ada puncak-puncak gunung yang kelihatan, akhirnya 40 hari kemudian Bapak Nuh melepaskan seekor burung gagak dan seekor burung merpati. Dilepaskan, terbanglah kalian. Harapannya kalau mereka nggak balik berarti sudah ada daratan. Tapi ternyata mereka kembali. Ya, Bapak Nuh agak sedikit kecewa. Ternyata belum surut, belum ada daratan. Ya sudahlah. Kemudian 1 minggu kemudian Bapak Nuh melepaskan burung merpati lagi. Di pagi hari dilepaskan, sana terbang cari daratan. Sore harinya burung merpati itu membawa daun zaitun yang segar. Wah, berarti Bapak Nuh merasa ada harapan. Ternyata sudah ada daratan. Kemudian selang seminggu kemudian dia lepaskan lagi burung merpatinya tadi. Dan ternyata sampai sore burung merpatinya tidak kembali. Wah, Nuh semakin bersyukur. Dan Nuh berkata kepada istrinya, istriku, berarti ini sudah ada daratan. Karena burungnya nggak kembali, berarti burungnya bisa bertengger itu di atas pohon. Iya ya suamiku, wah puji Tuhan ya, kalau sudah ada daratan. Iya, puji Tuhan sekali. Nah, pada saat Bapak Nuh berusia 601 tahun, pada saat itu Tuhan berkata kepada Bapak Nuh, Nuh, sekarang waktunya buka bahteramu. Wah, Nuh bersyukur. Wah, puji Tuhan, hore, kita boleh membuka pintu bahtera. Maka Nuh membuka pintu bahtera itu dan wah, Nuh membawa semua binatang-binatang yang ada di dalam bahteranya itu. Mereka bilang, udah sana, ayo kalian keluar. Keluarlah sepasang demi sepasang. Dan binatang itu mulai keluar sepasang demi sepasang, dilepas di alam yang bebas. Wah, mereka bersyukur, mereka bersuka cita. Karena apa? Karena mereka sudah boleh keluar dari bahtera. Sudah lama loh tinggal di bahtera. Wah, sudah lama lockdown. Karena akhirnya sekarang boleh keluar. Binatang-binatang ini bersuka cita dan bahagia. Dan tidak lupa juga Bapak Nuh dan seisi keluarganya juga berbahagia. Dan Bapak Nuh mendirikan mezbah untuk mengucap syukur. Bapak Nuh menyembelih kurban untuk Tuhan di mezbah itu. Dan karena harum dari kurban persembahan Nuh, maka Tuhan pun hadir. Dan Tuhan mengatakan kepada Nuh, Nuh, dengan ini aku akan mengadakan perjanjian bahwa aku tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Aku tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Ini adalah janjiku dengan engkau. Sebagai tandanya, aku meletakkan busur di atas awan. Tuhan meletakkan busurnya. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Seisi rumah Nuh bersuka cita. Seluruh anggota keluarga Nuh berbahagia karena mereka dikasihi Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan memberi tanda. Tuhan meletakkan busurnya di atas awan yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan pelangi. Puji Tuhan ya anak-anak. Betapa Tuhan mengasihi umatnya yang taat. Tuhan mengasihi Nuh dan Tuhan mengasihi keluarga Nuh. Demikian juga pada saat anak-anak menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menurut akan perintah Tuhan, Tuhan mengasihimu. Apapun
yang terjadi atas hidupmu, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tetap Tuhan yang memberkati hidup kalian. Jadi jangan khawatir mau di lockdown berapa lama, Bapak Nuh nggak ambil pusing. Kalaupun kita saat ini mengalami hal yang hampir sama yang dialami oleh keluarga Bapak Nuh, tidak masalah. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyanyi, memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan, dan mengucap syukur. Karena Tuhan mengetahui siapa anak-anaknya yang taat, siapa anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun akan mengasihi kita lebih dan lebih lagi. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang disembah oleh Bapak Nuh juga. Anak-anak, sebelum kalian berangkat tidur, mari kita berdoa. Dan Mama akan berdoa buat kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami sudah menyaksikan cerita pengantar tidur. Tuhan, Kau berkati istirahat Papa, Mama, dan kami dan seisi rumah kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin anak-anak. Dan Papa Mama, jangan lupa semua peraga yang Mama Shien gunakan kali ini itu juga bersumber dari Yayasan Domba Kecil. Jadi apabila Papa Mama terlibat dalam pelayanan sekolah minggu dan ingin menggunakan peraga-peraga seperti yang Mama Shien pakai, boleh menghubungi PIC dari Yayasan Domba Kecil, yaitu Ibu Tanti Jatmiko. Nanti Mama Shien akan cantumkan nomor PIC tersebut di deskripsi YouTube Mama Shien. Baiklah, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.